إلهنا ما أعدلك. Belajar di pesantren bagi kebanyakan teman-teman antum, teman-teman kita, adalah hal yang berat. Kenapa? Karena semua kegiatan antum diatur. Mulai dari tidur diatur, bangun tidur diatur, kegiatan sebelum sholat, setelah sholat, plus menghafal Al-Quran lagi. Tidak boleh keluar pesantren. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, percayalah, itu semua demi kebaikan antum semua. Tata tertib yang ditetapkan oleh pesantren itu semuanya demi kebaikan antum di masa yang akan datang. Jadi semua aturan, semua tata tertib yang ada di pesantren ini bukan untuk menyiksa antum, apalagi menindas antum, bukan. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik antum, dalam rangka membina antum dan membimbing antum untuk lebih baik di masa yang akan datang. Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita memperbanyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Rabb yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari ilmu agama ini. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita, antum, gak bakalan ada di pesantren ini. Saking beratnya dan sulitnya mencari ilmu agama ini. Belajar di pesantren bagi kebanyakan teman-teman antum, teman-teman kita, adalah hal yang berat. Kenapa? Karena semua kegiatan antum diatur. Mulai dari tidur diatur, bangun tidur diatur, kegiatan sebelum sholat, setelah sholat, plus menghafal Al-Quran lagi. Apalagi aturan yang lain? Tidak boleh keluar pesantren. Kalau antum gak sabar, saya yakin antum sudah tidak ada di pesantren lagi. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, percayalah, itu semua demi kebaikan antum semua. Tata tertib yang ditetapkan oleh pesantren itu semuanya demi kebaikan antum di masa yang akan datang. Jadi semua aturan, semua tata tertib yang ada di pesantren ini bukan untuk menyiksa antum, apalagi menindas antum, bukan. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik antum,
dalam rangka membina antum dan membimbing antum untuk lebih baik di masa yang akan datang. Karena ingat, tantangan dakwah di masa yang akan datang yang antum akan hadapi lebih berat daripada saat ini. Karena kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita akan kalah. Untuk itu, kita tidak boleh kalah dengan mereka-mereka yang mendakwahkan dakwah kebatilan, seperti orang-orang jil, orang-orang liberal, orang-orang Syiah yang mereka rela untuk tidak tidur siang dan malam. Untuk apa? Memikirkan bagaimana strategi mereka agar bisa merusak agama ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kaum muslimin yang senantiasa meniti dan mempelajari sunnah-sunnah beliau hingga akhir kelak nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, jalan menuntut ilmu yang antum sekarang di atasnya adalah jalan yang berat. Banyak rintangan yang antum akan hadapi. Tidak sedikit pula godaan-godaan dari syaitan yang terus berusaha untuk mengeluarkan kita, untuk mengeluarkan antum dari jalan yang benar ini, dari jalan menuntut ilmu. Untuk itu kita harus memperkuat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperkuat kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita belajar di pesantren yang sama-sama kita cintai ini. Dan jangan lupa untuk kita sering-sering banyak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap selesai sholat subuh. Man yahfadhud du'a akhyar. Barakallahu fiik. Mada takhtar? Ikhtar ma syi'ta. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi Nabi SAW setiap selesai subuh beliau minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan kita sebagai umat beliau harus jangan sampai lupa untuk memanjatkan doa itu setelah atau setiap kali kita selesai sholat subuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penghalang yang menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu sangat banyak. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala menyebutkan ada banyak penghalang seseorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Salah satu penghalang yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang baik ini adalah al-hasad. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya pernah disinggung apa itu hasad dan tanda-tanda penuntut ilmu yang terjangkiti dengan penyakit hasad. Pertanyaannya, apa itu hasad? Ma huwal hasad? Naam Rifal, tafadhal. Orang yang dengki, bukan. Itu menerjemahannya. Definisi al-hasad. Man yujib? Naam ya Aufa. Lam asma.
Naam. Taqaddam. Nampul. Orang yang membenci melihat temannya bahagia. Orang yang membenci melihat temannya bahagia. Ya, atau orang lain yang bahagia. La bas, ikhtar ma syi'ta ya Ufa. Sabar. Baik. Kita kembali ke meja. Al-hasad kama qulna, seperti apa yang sudah kita bahas dulu, adalah tamanni zawali an-ni'mah an sahibiha, berharap hilangnya nikmat dari yang mempunyai, dari pemiliknya. Atau kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasad huwa al-bughd wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Marah, benci dengan apa yang dia lihat dari kebaikan yang dia hasadi. Dia tidak suka atau dia benci dengan kebaikan yang diterima oleh temannya. Itu al-hasad. Adapun tanda-tandanya, ada yang masih ingat? Tanda seorang penuntut ilmu yang terjangkiti oleh penyakit hasad. Baik, kita sebutkan. Atau di antara tanda-tanda seorang penuntut ilmu yang terjangkiti di hatinya ada penyakit hasad, kata beliau, adalah senang melihat rivalnya jatuh dalam kesalahan. Said tarif rival amla? Enggak tahu. Rival itu apa rival? Saingan. Ya. Biasanya yang ada saingan itu yang 1 sampai 5 biasanya kalau di kelas ya. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Kalau di bawah 5 paling bawah mungkin ya. Tapi enggak ada. Yang ada rivalitas itu paling enggak 10 besar lah. Ya. Kalau ada temannya atau rivalnya atau pesaingnya jatuh dalam kesalahan, dia senang. Alhamdulillah, Said dihukum misalnya, ya. Yang kedua, beliau sebutkan, jika pesaingnya tidak masuk sekolah, dia bahagia. Karena yang paling pintar cuma dia sekarang, nggak ada saingannya lagi. Kalau ternyata ada rasa ini dalam diri kita, maka segera perbaiki, segera hilangkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Jami' Ibnu Taimiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas obatnya. Definisinya sudah kita bahas, kemudian tanda-tandanya sekilas juga sudah kita bahas. Maka pada kesempatan yang baik ini, insyaallah taala kita akan membahas obat penyakit ini. Para santri sekalian, seperti apa yang sudah kita sampaikan dahulu, bahwasanya yang penyakit yang namanya penyakit hasad ini tidak pilih kasih. Setiap kita ada potensi untuk terjangkiti. Setiap kita ada kemungkinan untuk kena. Mau guru, mau ustadz, mau pedagang, apalagi santri, apalagi. Karena itu kita harus tahu supaya kita bisa selamat dari penyakit ini, supaya kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit hasad ini. Karena sangat sedikit di antara kita yang selamat dari penyakit ini. Sebagaimana dikatakan dulu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma khala al-jasadu minal hasad. Tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Artinya apa? Hampir semua orang ada penyakit
hasadnya semua orang. Akan tapi kata beliau, al-karimu yukhfihi wal laimu yubdi. Orang yang mulia dia bisa memanage sifat itu. Dia bisa menyembunyikan sifat hasad tersebut. Adapun orang yang buruk dia akan mengungkapkan sifat hasadnya tadi, bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Dia tampakkan ketidaksukaan dirinya terhadap kawannya. Dia tampakkan ketidaksukaan dirinya kepada rivalnya tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan antum, memberikan kita nikmat, kata Al-Imam As-San'ani, akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Ketika Allah memberikan saudara kita nikmat, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, kita membenci nikmat yang ia dapatkan. Kalau ada teman kita mendapatkan nikmat, kemungkinannya ada dua. Pertama, kita akan membenci dia karena mendapatkan nikmat tersebut, sambil berharap nikmat itu kembali ke kita atau datang ke kita. Contoh, kalau misalnya salah satu di antara antum, teman antum, Allah berikan nikmat bisa menghafal dengan cepat dan berikan kekuatan hafalan yang luar biasa. Kalau misalnya melihat teman antum tadi punya hafalan yang kuat, cepat menghafal, antum mengatakan alhamdulillah, teman saya punya kemampuan menghafal yang sangat luar biasa. Maka antum selamat. Antum atau hati kita selamat dari sifat hasad. Adapun orang yang hasad, ketika dia melihat temannya punya hafalan bagus, kalau diuji atau kalau setoran dia tidak pernah salah, doanya apa kira-kira? Ya Allah, semoga hafalannya rusak. Ya Allah, semoga besok nanti pas tes dia lupa. Kalau ternyata ini yang kita lakukan, maka bertaubatlah. Perbaikilah hati kita, karena kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu tanda-tanda tadi, tanda-tanda penuntut ilmu yang terjangkiti dengan penyakit hasad, maka sekali lagi kita harus tahu obatnya agar kita bisa selamat, agar kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit hasad ini. Karena itu insyaallah taala pada kesempatan kali ini sekali lagi kita akan menyebutkan beberapa tips, beberapa obat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Ma'alim fi Tariqi Talibi al-Ilm. Yang pertama, ad-du'a'u lil qarini bi dhahril ghaibi. Ad-du'a'u lil qarini bi dhahril ghaib. Mendoakan pesaingnya, mendoakan rivalnya atau saingannya tanpa sepengetahuan dia. Mohon izin saya minum dulu. Yang pertama, ad-du'a lil qarin bi dhahril ghaib, mendoakan temannya saat atau tanpa sepengetahuan rivalnya tadi.
Kalau misalnya antum juara 1, antum doakan juara 2. Atau kalau misalnya juara 2, doakan yang juara 1. Ketika teman kita atau rival kita mendapatkan nikmat, lalu melihat itu muncul ada rasa kebencian, ada rasa tidak suka, maka kata beliau seperti ini, kata Syekh, berusahalah untuk mendoakan kebaikan kepadanya. Ketika teman kita mendapatkan nikmat, wabil khusus pesaing kita atau rival kita, kata beliau, saat seperti inilah kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan baginya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan kebaikan baginya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan urusannya. Kata beliau, fa inna du'a fin nafsi yuhdithu fin nafsi ajaban min taghayyuril hal wa min naz'i syahna wal ghil. Kata beliau, mendoakan kebaikan orang yang kita tidak sukai, orang yang antum benci, akan membuat perubahan yang sangat dahsyat. Selain itu akan menghilangkan permusuhan, akan menghilangkan dendam di kedua belah pihak. Selain itu juga kata beliau, mendoakan kebaikan untuk teman kita tanpa pengetahuannya juga akan menjadikan sebab hati kedua belah pihak menjadi luluh. Keutamaan yang lain yang akan antum dapatkan kalau antum biasa mendoakan teman antum tanpa sepengetahuannya adalah antum mendapatkan doanya malaikat. Antum akan mendapatkan doanya malaikat. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimithlin." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, melainkan malaikat berkata, dan untukmu juga. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya muslim tanpa sepengetahuan dia adalah doa yang mustajabah. Artinya yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi, kata Nabi SAW, malakun muwakkal. Di sisi kepalanya terdapat malaikat. Untuk apa mereka hadir di situ? Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak al-muwakkal bihi amin wa laka bimithlin. Setiap kali antum mendoakan kebaikan buat saudara antum, buat teman antum, kata malaikat, engkau juga akan mendapatkan hal yang sama. Itulah kenapa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa kana ba'du salaf, para ulama salaf dahulu, idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bitilka ad-da'wah li'annaha mustajabah wa yahsul lahu mithluha. Kata beliau dahulu, sebagian ulama salaf kalau ingin berdoa untuk kebaikan dirinya, mereka mendoakan orang lain. Kalau dia mau berdoa untuk dirinya, dia mendoakan temannya, saudaranya. Kenapa? Kata beliau, karena mendoakan orang lain, mendoakan teman antum yang dia sedang tidak sama dengan antum, itu mustajabah. Dan juga akan mendapatkan yang sama. Jadi, ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya antum mau dikuatkan hafalannya atau dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, maka sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi, doakan teman antum. Ya. Doakan teman antum. Said pengen hafalannya kuat,
Doakan Aryahi misalnya. Aryahi, ya Allah mudahkan atau kuatkan hafalan Aryahi. Ketika Aryahi tidak sama dengan antum Said, apa jawab malaikat? Walaka bimithlin. Engkau juga akan mendapatkan hal yang sama. Kalau ternyata Allah mengabulkan doa antum tadi, maka otomatis Allah juga akan mengabulkan atau memberi hal yang sama kepada Said. Kalau antum mau ingin sepatu misalnya, ya Allah, saya pengen sepatu kayak misalnya siapa? Yang paling bagus lah. Doakan aja teman antum yang lain tuh, ya Allah, mudahkanlah si fulan agar dia punya sepatu. Padahal antum sedang tidak sama dengan dia. Dia nggak tahu kalau dia antum doakan. Dalam kondisi seperti ini, malaikat mengatakan walaka bimithlin, menjawab doa antum, engkau juga akan mendapatkan yang sama. Insyaallah taala. Itu yang pertama. Mendoakan kebaikan bagi teman kita. Kapan? Ketika tanpa sepengetahuan dia. Namanya zahril ghaib. Atau teman antum atau kakak kelas antum ya, yang sekarang lagi belajar di Madinah misalnya, atau di Libya misalnya, atau di kampus-kampus lain, doakan mereka. Karena apa yang antum doakan kepada dia itu akan kembali ke antum sendiri. Yang kedua, tips atau obat yang kedua agar hati kita selamat dari al-hasad adalah, kata beliau, muhawalatut tahabbubi lahu wassu'alu an halihi wa hali ahli. Terus berusaha mencintai orang yang kita benci, orang yang kita tidak sukai. Kalau dia mendapatkan nikmat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai teman kita yang kalau dia mendapatkan nikmat kita tidak suka kepadanya, serta menanyakan kondisinya, kabarnya, dan juga kabar keluarganya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan sekalian, seringkali seorang rival, seorang pesaing yang terus berusaha suka kepada temannya, terus berusaha memperbaiki hubungan dengan pesaingnya, sedikit demi sedikit rasa permusuhan yang ada pada dirinya dengan saudaranya tadi akan hilang. Kalau dia berusaha untuk menyukai atau mencintai temannya tadi. Sekali lagi, kalau ada usaha untuk memaafkan saudaranya. Dan memang tidak dipungkiri, yang namanya memaafkan orang yang kita tidak sukai itu berat. Orang yang selalu usil sama antum, kemudian antum berusaha untuk cinta kepadanya, gampang apa susah? Sulit. Ya. Setiap hari antum dijahilin, tapi antum berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Berat. Tapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah, balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Antum dilempar pakai sepatu, lempar pakai permen, selesai masalah. Atau tambah masalah, selesai. Atau antum melempar pakai pulus misalnya, insya Allah nggak akan ngelempar lagi.
Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada teman antum yang buat usil dengan antum, balas dengan yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Teruslah bermujahadah. Teruslah bersungguh-sungguh untuk melatih nafsu kita untuk bisa memaafkan teman kita, bisa memaafkan orang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Buanglah pakaian kesombongan yang ada pada diri kita. Rendah hatilah kepada saudara Anda, kepada teman-teman antum. Niscaya antum akan melihat dampak positif yang sangat luar biasa. Niscaya antum akan mendapatkan perubahan yang tidak pernah terbetik dalam pikiran antum. Kalau antum bisa memaafkan teman antum. Itu yang keberapa, Mas? Yang kedua. Yang ketiga, ziyaratuhu wa idharu ma lahu minal fadli. Ziyaratuhu wa idharu ma lahu minal fadli. Ini tips atau obat yang ketiga yang bisa kita coba. Kalau ternyata ada penyakit hasad dalam hati kita. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah, kita tidak perlu capek-capek. Apa artinya? Menziarahi atau mengunjungi dan menampakkan kelebihan yang ada pada diri rival kita tadi. Datang ke rumahnya. Kalau sama santri enak, nggak perlu pergi jauh-jauh. Karena setiap saat antum ketemu di jalan, ngobrol aja biasa. Kalau misalnya ada masalah atau kira-kira yang antum merasakan kayaknya si fulan ini nggak suka yang ini, tanyakan aja langsung sambil jalan atau sambil jajan. Selesai. Ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah satu cara kita untuk mengikis sifat hasad yang ada pada diri kita adalah datang ke rumah saudara kita tadi, teman kita tadi, rival kita tadi, atau pesaing kita tadi. Apalagi kalau antum datang membawa hadiah. Insya Allah semua urusan selesai. Nabi mengatakan apa? Tahabu. Saling memberikanlah hadiah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Meskipun hadiahnya satu siwak misalnya. Yang penting ada. Insya Allah kalau ini antum melakukan, maka sedikit demi sedikit hubungan kita akan lebih cair. Karena tidak sedikit dari masalah yang ada itu selesai, ya, terselesaikan dengan sendirinya. Setelah apa? Setelah ketemu empat mata. Kalau sebelumnya hanya lewat WA misalnya, kemudian nulis WA-nya nggak ada titik komanya, kemudian yang baca juga asal baca asal jalan, akhirnya tafsirnya kemana-mana, masalahnya tambah panjang. Tapi kalau ketemu langsung, insya Allah sesulit apapun atau serumit apapun masalah kita akan bisa selesai. Kata beliau al-muallif rahimahullah hafizahullah taala, faqad kana al-ulama yazuruna tullabahum. Dahulu para ulama
seringkali datang ke rumah santri-santrinya, murid-muridnya. Wa yaj'aluna dzalika qurbatan minal qurabi allati yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih, dan mereka menjadikan kegiatan ziarah tadi, datang ke rumah santrinya tadi, sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain tentang keutamaan mendatangi atau berziarah kepada teman. Nabi SAW mengatakan, "Faman 'ada maridan," barang siapa yang membesuk orang sakit, "au zara akhan lahu fillah," atau datang ziarah ke saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, "nadahu munadin," seorang penyeru dari malaikat menyeru. Apa kata malaikat tadi? "Tibta wa taba mamsyak," engkau telah berbuat baik dan berjalan di atas kebaikan. "Wa tabawwa'ta minal jannati manzila," dan engkau kelak akan mendapatkan tempat di surga. Itu cara atau tips yang ketiga. Yang keempat, betul nggak? 4 ya. Adamu ridha. Adamu ar-ridha bigibatihi wa hamzihi wa lamzihi. Tidak ridha dan membiarkan pesaingnya digibah, dicela. Dia tidak ridha kalau pesaingnya ada yang melah, dia tidak ridha. Ada yang bully, dia tidak ridha dengan perlakuan seperti itu. Karena tadi kita katakan di awal, salah satu tanda orang yang hasad adalah ketika pesaingnya diejek, dibully, dia senang. Jadi obatnya, ketika pesaing antum dibully atau diejek, antum nggak boleh ikut-ikutan atau antum nggak boleh bersenang-senang dengan perlakuan seperti itu. Jadi kalau sekiranya kita hadir di satu majelis atau pertemuan, atau kalau sekarang di grup WA atau grup Telegram, kemudian di situ teman kita dibully atau diejek, jangan kita ikut-ikutan atau bahkan ngompor-ngomporin. Kalau itu terjadi berarti apa? Kita sudah dikuasai oleh syaitan. Ketika pesaing kita diejek, kemudian kita ngikut manas-manasin, ikut ngejek teman pesaing kita tadi, maka kalau ini terjadi, kita sudah dikuasai oleh syaitan. Tapi sebaliknya, ya, kita harus apa? Tahan diri kita. Kita tidak boleh ridha dengan hal tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau ada yang salah itu datang dari saya pribadi, dan kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهنا ما أعدلك مليككم